ketahui lagi bahwa oral Torah lah yang lebih dahulu ketimbang written Torah atau Torah tertulis. Kita lihat zamannya Nuh, binatang yang haram dan yang halal sudah dipisahkan oleh Tuhan. Nah, jadi sudah ada Torah dalam bentuk oral. Oke, kalau kita lihat hari kedua, kenapa enggak Tuhan bilang baik? Nah, oke, aku buka ini dulu ya kamera ya. Gak apa-apa, ini kan pertanyaan yang bagus. The second day, hari kedua. On the second day, God brought four creation. Jadi di hari kedua Tuhan membawa 4 ciptaan, yaitu firmament, ya, cakrawala, hell, neraka, dan apinya. The angels, ya, para malaikat. Kenapa nggak diciptakan di hari pertama atau sebelum hari penciptaan? Karena di mana di situ Billy nggak ada. Sampai hari pertama itu bukan Torah yang ditulis Musa kok. Nah ini bukan. Astaga, ini oral Torah. Kitab Kejadian itu berbicara tentang langit bumi dan segala isinya. Kritikus. Ini saya ulangi lagi. Kamu gimana sih, Lin? Gini, saya ulangi penjelasan Billy ya. Kamu orang dijelasin kok. Ketika di Sinai, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 27 itu berbicara tentang penciptaan langit bumi dan segala isinya. Makanya dengerin biar pinter. Jangan rocos, dengerin biar pinter. Ketika di Sinai itu diberi 2 Torah. Gak ada. Torah kamu mau cari di mana pun, kecuali kamu dapat di kitab tafsir. Itu ada. Sih. Ya kan, ini jadi dijelasin nggak? Kamu kan nanya, saya menjawab aja. Kalau nanya itu jelasin dengerin. Kalau di kitab tafsir memang ada. Tapi kalau lu mau cari dari kitab suci atau Tanakh atau Torah itu, kamu nggak bakalan ketemu. Oke. Sekarang Torah itu ada berapa? Ya. Biarin. Sekarang gua tanya, Torah siapa ada nama berapa? ibunya? Kenapa? Nah, apa pertanyaan memangnya lu tahu? Lu bisa tahu kitab Torah sama hukum Torah? Ya sama. Sama apanya? Tanah itu Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Apanya yang sama? Hukum Taurat dan kitab Taurat. Tanah itu Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Apa? Tanah. Kenapa? Tanah itu 3 buku. Tanah berarti Tanah itu Torah. Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Tanakh itu kitab sucinya Yahudi. Terus kenapa? Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Orang dibilang kok tanah? Saya yang bahas tanah itu siapa? Bentar. Yang bahas tanah itu siapa? Izin Bang Ebi, izin. Kamu aja nggak bisa bedakan mana kitab Taurat, mana hukum Taurat. Izin, Bang Ebi. Tadi Bang Billy nanya apa tadi Bang? Coba Bang Billy, tadi nanya apa Bang? Sekarang saya tanya. Bentar. Boleh saya tanya ke Tikus? Ur-Kasdim itu tempat asal Abraham. Saya tanya, kenapa disebut Ur-Kasdim? Apa lu mau framing lagi? Kalimat Ur-Kasdim itu saya jawab pasti. Apa kata yang berbeda? Kenapa? Kamu pakai tafsir dari Rabi Yahudi. Apa disebut Ur-Kasdim? Kamu jangan ketawa lah. Bang Billy, tadi pertanyaannya apa tadi? Bang Billy tadi mau nanya apa tadi, Bang? Lu mau pakai tafsir dari mana? Ayo silakan lu bertanya. Ur-Kasdim. Abang ngerti kok.
Iya makanya Abraham itu kan berasal dari Ur Kasdim. Saya tanya Ur Kasdim itu dari mana? Ur Kasdim Kenapa itu kok di disebut Irak. Ur Kasdim? Terus maunya apa? Aduh, kata-kata Urkadim itu Macet apa? kan? Itu yang Lah, memang Udah, memang jangan Ur sok Kasdim itu tahu. di mana? Bentar Bang Epi izin. Kamu kan Saya mau tanya kalau Ur Kasdim itu bentar. bukan di Izin, Irak. Bang Epi. Terus di mana? izin. Saya bukan tanya tempatnya. Ur Kasdim, kenapa kok disebut Ur Kasdim? Itu karena apa? api. Macet kan? Ur Kasdim disebut. Kenapa Ur Api Kasdim? apa? Kenapa disebut Ur Kasdim? Tanah tidak tahu, Urkadim Betul. tidak tahu Kenapa? apa ini. Stres. Nya di Irak. Jadi Gabriel juga kekuatan Allah. Allah dari mana? Apa itu? Iya. Coba Kenapa kamu kok jelaskan disebut kenapa Ur Kasdim? kenapa tempat itu atau negeri itu diberi nama Ur Kasdim? Tahu ya? Ya, Nggak tahu. Ah itu adanya cuma ada di Torah Sebealpe itu. berarti Kenapa itu disebut Ur Kasdim? tafsir. Ur itu dari kata or. Itu tafsir. Kamu Ur kalau di Kasdim itu luar dari kitab kata suci itu namanya or. Ur itu tafsir. or dalam bahasa Boleh Ibrani. lalu Oh, menafsir. tafsir. Boleh, Itu bahasa boleh Ibrani lu itu. tafsir sesuka hatimu lah. Ur itu artinya api. Kok tafsir gimana sih? Oh, Ur jadi itu artinya maksudmu api. Abraham itu keluar dari api. Api orang Kasdim. Oh, itu pintar. Cerita tentang Itu merujuk ke Abraham. apa? Kenapa kok? Maksudmu Abraham itu keluar dari api gitu? Cerita Abraham yang tidak terbakar itu adanya di Sebi Alfe, tidak ada di Sebiktab. Nah, Sedongeng. Betul. Kristen Yahudi itu mengakui dua. Itu cerita Betul. dongeng yang di apa? Betul. Yang dinarasi apa Karena ya? Yang itu- diklaim sebagai wahyu. Bukan. Bagi Kotanya. Yahudi mereka itu berlaku dua Torah. Bagaimana mungkin? Tempatnya masih ada. Iya, sekarang masih di tempatnya negara memang Turki. ada. Tetapi Abraham itu tidak pernah ada catatan Tempatnya itu dari. masih ada. Tempatnya Apa itu catatan masih ada sejarah jadi tempat menunjukkan wisata. bahwa Abraham Ada itu di pernah negara Turki. dibakar? Tercatat di mana? Nggak ada catatannya. Kita sejarah. Oh, catatan sejarah. Apakah Catatan pernah sejarahnya ada gimana? catatan sejarah bahwasanya Adam pernah turun dari Taman Eden? Apa? Ya saya Dari tanya, surga. apakah ada catatan sejarah Adam pernah diusir dari Taman Eden? Terus kau bilang bohong. Nggak ada. Iya, dari Taman Eden. Kalau Kau bilang kalau bohong. cerita Adam turun dari surga itu jiplakan Kena dari kau. Alkitab. Itu perjanjian lama. Kan nama-nama sungai kayak seperti sungai Nil, sungai Bentar, izin. Efrat, Bentar. sungai apalagi Anda kan, ada bilang, 4 sungai itu bentar, Bang dalam Epi. perjanjian lama itu. Ya udah Bang Epi, ya lanjutkanlah. Jadi yang diceritakan Adam turun Udah dari bilang. surga itu bukan surganya Urkasdim, surga yang Adam kedua, Bentar. tapi itu surganya Adam pertama. pinter dikit, diem, mulutnya diem. Ketika saya mengatakan Urkasdim yang artinya api orang Kasdim merujuk pada kisah Abraham dibakar saat itu tapi tidak terbakar. Terus Anda bilang tidak ada catatan sejarah maka tidak bisa dipercaya. Maka saya Iya, akan memang nggak ada. mengcompare. Memang gak ada Ketika catatan sejarahnya. Adam terusir dari Taman Eden, berarti Anda juga tidak percaya karena nggak ada dalam Lah, catatan itu sejarah. kan catatannya Musa. Kena kan? Kena Anda di sini. Hah? Jangan ngawur. Kamu mau apa? Anda jangan ngawur kalau berargumen jangan ngawur ngawur. gimana? Terus yang menulis kitab Taurat itu siapa? Kalau semua Bentar. Sekarang saya tanya. Kalau Kamu jawab. semua berdasarkan catatan sejarah baru bisa dipercaya. Ada nggak?
Ada gak catatan sejarah yang Mungkin mencatat satu bahwasanya referensi Adam pernah terusir dari Taman Eden? dari ulama Yahudi yang mengatakan kalau Abraham itu pernah dibakar. Mencret lah. Kasih Bil. Di Sefer Bereshit Rabah Bil. Yang Abraham Halo Bil. itu kan? Sefer Bereshit Rabah Bang 28 Billy Bil. dulu, dengerin Bang Billy. Ya. Jadi in the very furnace, di dalam dapur api, kita lihat panjang aja. Oke. Oke, now the warden, Itu kan now the warden the prisoner. Jadi sekarang penjaga penjara itu was apa itu? Diperintahkan was ordered to bring Abraham, diperintahkan untuk membawa Abraham maju and cast him, dan mencampakkan dia kemana? Ke api, ya. Gitu. Tapi apakah terbakar Abraham? Tidak terbakar, ya. Terus the warden reminded that the king that the Abraham had not. Oke, jadi intinya ya kita sudah menemukan bahwa Abraham itu dibakar di api. Kenapa? Oleh karena dia menghancurkan patung ayahnya. Siapa yang memerintahkan pada waktu rajanya adalah Nimrod, Raja Nimrod yang menyuruh Abraham untuk dibakar di dapur api. Hal yang ini terjadi di generasi setelahnya, cucunya, yaitu Sadrak, Meshach, dan Abednego juga sama demikian. Kenapa itu tidak ada di Alkitab? Karena memang Alkitab itu tidak mengakui sebial. jadi gini. Jadi yang tadi kamu framing itu, yang kamu mengatakan Alkitab Abraham nggak itu ada. dibakar, itu nggak ada. Itu Rabi siapa yang menulis itu? Musa yang Musa yang memberi. apa sebagai seorang nabi tidak pernah menceritakan itu ke dalam kitab suci. Terus dari mana tuh Sekarang Rabi yang menulis ini, tentang ya, kisah kita itu? buka di dalam kitab Ulangan, dikatakan naiklah ke atas gunung yang menunjukkan kepadamu, naiklah, ya, dan aku akan memberikan kepadamu. Sekarang gini aja pertanyaannya gini, Bil. Apakah Rabi yang menulis kisah Abraham dibakar itu ada pada zaman Abraham? Sebelum Abraham, yang menulis itu kan Musa. Yang memberitahukan informasi ini Musa dari Tuhan. Di mana di Karena dalam yang dibawa oleh Musa itu ada diceritakan? 3 item. Ya. Oke, kita lihat ayatnya sini deh, ayatnya. Sini deh. Jadi Musa itu, Ya. oh ya, tunggu. Musa itu Di mana ayatnya itu? dia aku ambil Alkitab. Oke. Loh batu. Oke, Keluaran 34. Oh, Keluaran 31 ayat 18. Ya. Apa? Itu 3 item Tentang yang apa? dibawa oleh Musa. Keluaran 1 item. Keluaran 31 31 ya, ayat Kenapa? ayat berapa nih? Ayat 18. 18. dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Bukan itu. Bisa cerita di Gunung Sinai itu Musa menerima 10 hukum Taurat. Yang itemnya ini. Oh, Keluaran 24 ayat 12, Bang.
Keluaran 24 ayat 12 ya. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Keluaran 24 ayat 12. Iya, udah itu. Jadi itu terjemahannya sayangnya ada terjemahan. Oke. Di mana itu Gini, perintah? oke. Di mana Sabar itu? ya, nih, saya terangkan. Jadi ada 3 item, tapi sayangnya tidak karena ada kata yakninya itu. Nah, Ini itu hukum dan perintah. nih gini. Terjemahan yang betul saja teman. Ya, itu terjemahannya salah karena ada menambahkan yakni situ. Oh, Coba kita lihat. Oke, ini dia nih. I shall give you. and I Aku shall akan give you memberikan kepadamu. And I shall give you the tablets tablets of of stone, stone. loh batu Ya, the law. dan hukum Ya, Torah ini dalam bahasa Ibrani-nya Torah. And the commandment dan perintah Allah. which I have written to teach them. Oke. Jadi tablet itu apa? Merujuk kepada apa? Tablet refer to the 10 commandments. Oke. Laws means Pentateuch atau Torah. Terus commandments atau misfah di dalam teks aslinya merujuk kepada apa? Mishnah, oral Torah. Jadi ada 3 item yang dibawa oleh Musa, bukan 10 hukum aja. 3 item yaitu dua loh batu, terus Torah, kitab Torah, dan juga oral Torah. 3 nih. Iya. 3. Salah kalau terjemahan Indonesia tadi. Kalau terjemahan Indonesia pakai yakni, seakan-akan di dalam 10 perintah itu ada semua gitu. Yakni, ini gitu. Padahal 3 item. 2 loh batu, Coba, Bang. Torah, dan miswah. Bang, coba lihat tadi Bang, itu apa, mau saya tengok dulu Bang. Yang tadi yang Abang tengok tadi, 10 Commandment, apa lagi tadi itu? Tunggu. Ada pertanyaan saya Bang. Coba ya. Pelan-pelan kita baca ya. Jadi gimana ini? Jadi gimana ini, Bill? Kisah tentang apa? Abang tunggu dulu. Abraham ini dibakar oleh dibakar Tunggu Bang. hidup-hidup ini. Itu Tetapnya di mana? Ya. Oke. Jadi ini dijelaskan oleh Talmud Gemara Berakot 5a, expound menjelaskan ayat ini. And I shall give you, maka aku akan memberikan kepadamu the tablets of stone, 2 loh batu, and the law, hukum, dan juga ketetapan perintah-perintah, which yang aku telah tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ya. Coba berhenti situ Bang. Jadi as follows sebagai berikut. Tablets river, loh batu merujuk kepada the 10 commandments. Ya. 10 perintah Allah. The law means Hukum. the Pentateuch. Pentateuch itu kan bahasa Yunaninya itu kan, bahasa Yunaninya dari Torah. Torah, betul. Torah. Iya. Terus, Bahasa Yunaninya Torah itu Pentateuch. iya. Pentateuch. Terus commandments. Commandments is Mishnah. Nah, commandment yang di atas dengan di bawah apa bedanya? Nah, itu. Apa bedanya? Gimana? Sama-sama commandment. Tuh, the 10 Ini kan commandment. 10 bawah commandment. Ya, ini kan 10 commandment kan? Iya, 10 Ya kan? perintah Allah. Nah, 10 perintah Tuhan. Nah, yang Iya, ini commandment yang ini nih, ya, atau misfah, namanya misfah, itu yang merujuk sampai ke 613 yang detil-detil. Misalnya, jangan engkau tidur dengan anak ayahmu, tidak boleh tidur dengan ibumu. Semua itu, jangan kau tidur dengan binatang. Itu kan tidak termasuk dalam 10 perintah Tuhan. Jangan berzina. Itu Bang. Jangan berzina ada di sini. Itu yang di Iya, berarti Aseret Hadevron. commandment itu
Berarti komandannya nggak perlu lagi dong berlaku, Bang. Nah, Coba silakan ada yang kalau mana? yang di Koman 13 misfot, Yang mana bang? The Ten Commandment atau Commandment ini? Karena aku bilang tadi jangan berzina sama anak, sedangkan itu saja sudah penjabaran dari kata-kata jangan berzina perintah Allah kan? Perintah yang keberapa itu? Oke, terus bagaimana dengan jangan tidur dengan binatang, kan nggak ada itu? Jangan berzina juga toh? Ya nggak ada, berzina kan kalau berzina itu dengan sesama jenisnya, manusia dengan manusia. Pengertian zina itu Oke, tapi nggak apa-apa lah. Silakan Bang, lanjutin Bang. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, jadi ada 3 item yang dibawa oleh Musa. 40 hari 40 malam tidak mungkin hanya 10 perintah Tuhan. Sebentar itu mah. 3 hari lah paling lama atau 5 hari lah. Ini 40 hari 40 malam lebih sebulan gitu. Jadi nggak mungkin hanya membawa 10 perintah. Makanya 3 item yang dibawa oleh Musa itu 2 loh batu isinya 10 perintah, the Torah isinya tadi tuh 5 kitab Torah. Terus habis itu misfah dalam bahasa sini deh. sama Coba sini deh. Cepet. CBLP Aku ada 3. teksnya ya. Aseret Hadevrot, Sebiktav sama CBLP. Kita ambil teksnya dulu. Jadi kita bisa menjelaskan dengan jelas. Tadi berapa itu? Ulangan berapa? Keluaran berapa? Ulangan 24 ayat 12. 24 ya? Iya, ayat 12. Ulangan Ulangan. ya? Keluaran Bang. Keluaran. Exodus 4 ayat 12. 12. Nah, Gini kan enak diskusi kan? mantap. Jadi gini. Ayat 22 ayat berapa tadi? 12. Keluaran 24 ayat 12. Woi. Sini masuk. Ayat 12. Salah kali, bukan 24 12. Iya, Exodus. Ayat berapa? Yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan. 24 12. 24 12. 24 12 kita lihat ya. Hasem yaitu Musa, Moses. Oke, ini ayatnya gini bunyinya. Oke. Payomer Hashem el Mose Ela Elai Kahara Vehaya Syam Veetna Lecha et Lukot Haeven 1 V dan Veha Torah, ini Torah ya, dan Torah Veha Misfah dan Misfah. Jadi ada 3 item nih. Nah, itu Lukot Lukot. Haeven, Ada 3 ya, Lukot Haefet, 3 Torah Lukot Haeven dan Misfah. Veha Torah, Veha Misfah. Nah, dijelaskan tadi di dalam teks, ya, dijelaskan dalam kitab Talmud. Ini dia. Tablet ya atau loh batu itu merujuk kepada the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Law itu merujuk kepada Torah, Pentateuch. Sebiktav. Serta misfah, tadi misfah merujuk kepada commandments. Ya, perintah-perintah yang oral, ini oral. Nah, namanya apa? Mishnah. Ini dia Mishnah. Mana kitabnya Mishnah? Nih. Oh, gitu. Gitu. Jadi ini menjelaskan ini. Kalau kita mencari di dalam Taurat itu tidak ada aja cuman clue. Misalnya tentang kalau engkau sudah sampai di tanah yang kujanjikan kepadamu, sembelihlah hewan seperti yang aku tunjukkan di Sinai. Seperti gimana cara penyembelihannya? Kan nggak ada. Nah, adanya di sini. Pisaunya harus tajam, binatangnya nggak boleh stres, darahnya mesti tiris baru boleh dimakan. Jadi semua yang kita tidak temukan di sini, kita akan menemukan di oral Torah sini. Lanjut Ben, sebentar Ben. Gua ada tamu. Itu. Ya, sama dengan ketika
diperintahkan untuk melakukan misalnya melakukan tefila, tata cara tefila itu seperti apa, itu ada di oral Torah. Jadi Bang Ben, kenapa Seperti tadi itu. menggunakan kata Pentatuk? Pentatuk itu kan bahasa Yunaninya dari itu kan, tanah. Kenapa Pentatuk ditulis? Seolah-olah itu seperti Septuaginta. Pentatuk itu 5 kitab Musa, dari kata penta 5. Jadi Pentatuk itu cuma 5 kitab Musa itu, mulai dari Bereshit, Shemot, Wayikra, Devarim, sama Itu kan Bemidbar. Pentatuk itu 5 itu kitab bukan Musa kata itu. Yunani ya Bang? Bukan Nevi'im nggak masuk, Ketuvim nggak Itu masuk. kan dari bahasa Yunani ya Bang, Pentatuk. Kosakata Iya. Yunani Pentatuk. Kenapa nggak Ibrani? Iya, bahasa Yunani Pentatuk. Kenapa nggak dibilangnya Torah saja? Oke, kalau nggak itu nggak usah Bang, dilepas aja Bang. Yang lain aja pertanyaan, silakan. Penasaran saja kan? Loh, kok kenapa Pentatuk? Dari Kenapa nggak Bereshit. Torah? Tapi Gimana kisah baca? Abraham tadi ternyata ada ternyata ya. Ada. Kisah Abraham terbakar itu ada di CBLV. Itu dikutip sama itu saudara Muslim, tapi tidak tertulis di Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama pun nggak tertulis, nggak ada itu. Karena Gimana? Kristen itu tidak mengakui CBLV Bang. Iya. Yang diakui hanya Sebikta. Iya, Kan makanya. gini, perjanjian membedakan- lama aja udah nggak ada. Apalagi Apa? perjanjian baru. Gimana? Kan kisah Abraham terbakar itu, dibakar itu kan nggak ada dalam perjanjian lama. Nggak ada Bang. Kita nggak Boro-boro mengakui mau itu. tertulis di perjanjian baru gimana? Nggak Sementara ditulis, perjanjian lama aja kan nggak ada. nggak ada. Karena Nggak ada. Kristen itu hanya mewarisi Torah Iya, nggak Sebiktav. ada. Mereka tidak Sebiktav. mewarisi Torah Kristen itu CBLP. hanya Iya, Iya, kalau mewarisi. kalau mau cari Sedangkan di luar kitab Taurat atau cerita- Tanakh itu memang ada. Itu kitab Talmud. Loh. Bentar, saya ulangi. Kristen itu hanya mewarisi Kitab Torah Talmud itu Sebiktav, kitab tapi tafsir, tidak mewarisi itu bukan Torah kitab suci. CBLP. Loh, Bil, Torah CBLP itu kitab suci bukan, Bil? Mishnah itu, Bil? Bukan. Misnah itu dari Tuhan. Jadi kisah itu benar. Tadi udah ditunjukin gitu loh sama Billy. Udah Yang ditunjukin ditunjukin barusan. Billy tadi Yang itu diminta kitab tafsir. sama Bang itu tadi, Bang Tony. Musa Menerima menerima tiga macam. kitab tadi dari Tuhan. Abraham itu bukan dongeng dibakar Luko itu. Haevet, Torah, terus kedua adalah Mishnah, yang ketiga adalah Mishnah. Kenapa? Sorry. Bukan, Mishnah itu oral Torah, Mishnah itu. Gimana? Sorry, putus-putus jaringan ini. Gimana? Ya. Yes, tadi kan ada 3 ya. Di original teksnya tertulisnya pertama adalah Lukot Haefet atau Aseret Hadefrot alias 10 perintah. Kedua adalah Torah. Torah ini berarti Torah Sebiktav. Ketiga adalah Misfot. Misfot itu adalah Torah CBLP, yaitu Mishnah itu. Betul. Iya. Betul.
Pentatuk itu adalah Torah Sebiktaf atau Torah tertulis. 5 kitab Musa itu Pentatuk. Yes. Itu bahasa Yunani itu Pentatuk itu. Ya Pentatuk kan salah satunya isi dari perjanjian lama itu kan Pentatuk. Torah, Sebiktaf, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torahnya ini ada Torah Sebiktaf alias disebut dengan Pentatuk. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen tidak diajarkan Yesus oral Torah ini? Itu pertanyaannya. Betul. Kenapa Kristen tidak menerima oral Torah ini? Iya. Misnah ini. Sekarang misalnya tata cara untuk melakukan tevilah, nggak mungkin Anda temukan di Torah Sebiktaf atau Torah tertulis. Pasti di oral Torah. Tata cara detailnya seperti apa? Mana ini? Terus misalnya perintah untuk melakukan bersuci atau netilat yadayim, ada nggak di Torah Sebiktaf detailnya tata caranya? Atau melakukan mikveh ketika berhadas? Nggak ada. Itu hanya bisa ditemukan di oral Torah tata caranya. Jawabannya sudah digenapi, dibatalkan. Itu lawak-lawaknya di sana. Nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Padahal itu di Torah tertulis jelas dikatakan Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Gimana ceritanya di luar Bani Israel terus dia memelihara Sabat? Gimana ceritanya coba? Jadi memuliakan Sabat itu khusus untuk Bani Israel, bukan selain Bani Israel. Itu juga ada di Quran kan? Ya mungkin Yesus sendiri membawa Injil, dan Injil itu entah ada misnahnya atau tidak tahu juga. Injil itu yang mana juga? Nah, ada nggak Yesus pernah mengajarkan oral Injil? Torah atau Mishnah? Nah, Jelas ya menjalankan pastinya kalau dia seorang, apalagi dikatakan seorang rabi ya, pasti dia belajar tentang Gini, oral Torah. kenapa di situ kalian Riwayatan dikatakan ya ada yang framing sebagai apa Yesus sekolah apa bla 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 bla? Karena secara biologis ya dia lahir dari keturunan Yahudi, ya harus mengikuti tata cara Yahudi. Itu mau dari hukumnya, mau dari apa namanya budayanya. Iya, dia belajar.
Ah, Karena gini, kalau di dalam sama murid diajarin nggak aturan oral Torah? Yahudi kan umur 30 tahun itu belum bisa mengajar. Iya. Kata Tapi siapa? kenapa Yesus harus melakukan itu? Itulah sebabnya ketika orang Yahudi kan tanya, umurmu kan belum cukup 50 tahun. Loh, lo udah lihat Abraham? Pertanyaannya gini loh, Jadi kalau Jesus diklaim sebagai rabi, artinya dia juga belajar tentang oral Torah. Ada nggak data di Perjanjian Baru para murid pernah diajarkan oral Torah gitu loh. Jadi pertanyaan, jangan-jangan nggak pernah jadi rabi dia ini. iya, oral Torah ini maksudnya gimana? Ajarannya gimana? Mishnah. Tadi kan udah dikasih lihat sama Iya, Billy. itu kan kamu kan bilang ajaran. Gimana Iya, sih? ajarannya kayak gimana? Tuh. 613 misfot. Jawabannya satu itu. Jadi kan tadi Yesus dikasih lihat kan sama berkata, Billy. Di sini masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu. Moshe itu menerima Nah, 3. itu dia. Jadi ada 3 Lukot Ha'evet atau yang disebut Aseret Hadefrot alias 10 perintah. Kedua adalah Torah, yaitu Torah Sebiktav. Ketiga adalah Misnah, Misfot alias Torah Sebe-Alpe. Artinya semua orang Yahudi pasti belajar itu, 3-tiganya. Pertanyaannya, pernah nggak Yesus diklaim sebagai yang diklaim kalian sebagai Yahudi ini belajar tentang Torah Sebe-Alpe? Ada nggak datanya? Ya, coba kita sapa dulu Bang Kubuan ini, Kubuan ini dari Judaism juga, Yahudi juga ini. Coba disapa dulu Bang Ben. Gimana mau ngajarkan? Udah mau Malam, Bang dibunuh dia. Kubuan. Shalom alaikum. 3 tahun saja dia mengajar. Shalom alaikum. Berarti nggak lengkap dong ajaran. Keburu dibunuh dia. Kamu belum bisa menanggungnya. Sudah dia. Belum diajarkan Misnah itu orang Kristen. Keburu dibunuhnya. Makanya aneh. Ini berdosa. Makanya Bang, yang bikin saya pertanyaan paling aneh, di PB dikatakan Jesus adalah seorang rabi, tapi tidak ada satupun jejak Mishnah itu ajaran catatan apa? sejarah dia pernah mengajarkan Mishnah. Gimana ceritanya? Padahal Yahudi klaim tidak ada nubuatan tentang Yesus untuk dibunuh itu. Tanya Bang Billy itu tidak ada nubuatan untuk Yesus dibunuh. Yesus pun mengatakan tidak dibunuh, tidak mau dibunuh. Iya, Di mana tidak ada nubuatan Yesus. Yesus mengatakan tidak dibunuh. Tidak ada nubuatan Yesus di dalam kitab Torah. Nah, tidak Nabi, ada. tidak ada. Gitu. Yesaya Yesus pun 53, mengatakan Yesaya tidak mau 19. dibunuh. Coba kamu buktikan, Bil. Coba kamu buktikan. Tentang apa? Yohanes 8:37 itu jelas. Yesus Coba buktikan. Tidak ada Gimana nubuatan nubuatannya? dalam perjanjian lama. Coba buktikan di mana ada nubuatan Jesus di Perjanjian Lama. Nah, Nggak ada. Iya, kamu kan premi, Ada kamu kan satupun bilang nubuatan Torah Jesus di nubuatan. Perjanjian Lama. Nah, sekarang kamu buktikan dulu. Kenapa? Loh, nggak ada nubuatannya kok dibuktikan. Gimana sih?
Sesuatu yang kalau nggak ada, apa yang Nggak mau ada. dibuktikan? Kalau ada Yang gimana? mengklaim ada yang harus Ada membuktikan. nubuatan, tanya Kalau Bang ada Buk Billy gimana? itu. Di mana? Ada Ayo nubuatan kita bongkar. Yesus dulu. Hah? Enggak, Kalau kita bongkar. nggak ada Sebut nubuatan, ayatnya. silakan kalian buktikan dalam perjanjian lama. Kalau nggak ada, Ya memang nggak ada. Buktikan Apa yang mau dulu, baru dibuktikan? lu Emang nggak framing. ada kok dibuktikan. jangan lu belum membuktikan lu udah Sesuatu. framing. Ini kan salah. Bentar, Bang Kritikus. Kenapa? Bentar. Silakan. Di mana Kenapa? klaim ada nubuatan buat Yesus di Torah? Kita bongkar di sini. Di mana? Nah, Atau di nah, Nevi'im Ketuvim. contoh Di mana? Yesaya 9 ayat Kita 5. Yesaya 9 ayat 5. Di sini. Mazmur 103 ayat 3 Klarifikasi sampai Bang 4. Billy itu. Yesaya itu. Apalagi Yesaya 9 ayat 5. sebenarnya ada banyak, cuma kalian aja yang menolak. Bentar, kita bongkar ya. Izin ya, kita bongkar ya. Kita bongkar ya. Ini saya bacain Yesaya 9 ayat 5 ya. Bentar saya Ya, buka ayo. original teksnya dulu. Kielet yulat lanu benitan lanu watei khamishra el shikmo wa yikrasmo elio et el gibor avi at sarsalom. Ini bukan nubuatan ini. Nubuatan itu menceritakan sesuatu yang akan terjadi atau belum terjadi. Ini menceritakan Ya. sesuatu yang sudah terjadi. Iya. Bukan Yesaya cuma 9 satu menceritakan kalimat. sesuatu yang akan Sabar, terjadi. Sabar. Di mana? Ini ayat ini menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Yesaya Di situ 95 bukan itu cuma ada berbicara satu tentang kata. sesuatu yang akan terjadi. Dari mana? Saya bongkar. Diam. Ditutup dulu. Di situ bukan cuma ada satu kata yang menceritakan bahwa itu sudah terjadi, tapi ada 3 kata. Pertama adalah kata yulat yang artinya telah lahir. Sudah terjadi belum telah lahir? Sudah terjadi. Terus kata Ya, nita sudah yang lahir. artinya Tapi telah diberikan. Sudah terjadi belum? Telah diberikan. Sudah terjadi. Terus ketiga ada kata wayikra yang artinya dan telah disebutkan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Jadi kalau mengklaim Yesaya 95 Sudah. sebagai nubuatan itu gak Sudah terjadi. Silakan. Sudah terjadi. Jangan kamu mengklaim bahwa kata lahir di Yesaya 95 itu seakan-akan berbicara biologis. Di mana orang di situ kata yulat? Kau paham? Yulat itu artinya apa? Iya, jangan Loh, Pak, jangan saya bahkan paham seakan-akan original kamu teksnya. mengklaim bahwa kata lahir di situ berarti anak itu sudah lahir secara Saya biologis. Loh, yulat Saya itu tanya apa kamu. artinya? Sekarang Dari kata saya apa, tanya. coba? Hah? Sekarang saya tanya. Apa? Duluan yang mana yang lahir? Pencipta apa atau ciptaan? Saya tanya kamu, duluan mana yang lahir? Manusia, siapa yang bilang yang lahir Tuhan? Ciptaan atau pencipta? Waduh, berarti pemahaman kamu kata lahir itu kan seakan-akan berbicara biologis kan? Yelet. Bentar, Bang IP, bentar. Gini loh. Yelet, yulat, Saya nggak tanya yelet, tahu tentang seorang. penciptaan. Aduh, ya sudahlah Bang IP aja lah yang jelasin. Kau fokus kata lahir. Hah? Kamu Yang kamu lahir tahu siapa? kata lahir? Manusia apa Tuhan? Bahkan saya tahu original teksnya. Jadi Di situ. menurut kamu Tuhan itu tidak lahir? Yelet, yulat. Jadi menurut kamu Tuhan itu tidak Yelet lahir? itu apa artinya yelet? Duh, Tuhan kok lahir? Yelet itu lahir kan? Pelah kali ada Tuhan lahir. Kalau bagaimana Tuhan? Mana ada Tuhan lahir? Bagaimana Tuhan itu ada kalau tidak lahir? Tuhan lahir. Hah? Bagaimana kau? Macam mana ada Tuhan Bagaimana bisa lahir? kau beragama, kau bertuhan, sementara Tuhanmu tidak Mana lahir? ada Tuhan bisa dilahirkan. Aduh. Dah gini. sejak Iya, kapan Tuhan itu bagaimana bisa? dilahirkan? Kau Mana itu ada Tuhan beragama, dilahirkan? kau bertuhan, Saya kali ya. sementara Tuhanmu tidak lahir. Loh, Tuhan kok lahir? Hah? Lu pikir makhluk lahir? Eh? Gila, ada Tuhan Iya. lahir. Siapa yang lahirin Tuhan? Lahir itu Tuhan kata, itu kata dilahirkan. lahir itu apa? Hah? Lahir itu apa? Lahir itu berarti manusia, makanya di situ dekat.
Bentar, di situ dikatakan yelet yulat. Berarti kamu tuh nggak ngerti kata Bentar, lahir Anda nggak dong. paham original teks. Contoh Saya ajarin gini, Anda original sekarang teks. gini. Yelet yulat. Seorang anak, yelet itu seorang anak, yulat telah Iya, lahir. seorang anak telah itu Tuhan atau lahir. manusia? Seorang anak telah Seorang anak itu lahir. Tuhan atau manusia? Lahir di situ bukan berarti berbicara biologis. Kamu ngerti Loh, apa enggak? seorang anak itu Tuhan atau manusia? Saya tanya. Iya, Dipakai seorang otak anak. warasnya. Akal sehatmu di mana kalau seorang Manusia apa bapak? Tuhan seorang anak? Hah? Kamu kan Seorang nggak, anak kamu itu Tuhan atau otakmu kan manusia? nggak nyambung kata lahir di situ. Hah? Bahkan saya tahu. Akar Iya. katanya pun saya tahu dari Di kata yalat. mana-mana, di mana-mana Bentuk yang future-nya saya namanya tahu dari lahir kata itu yuledet. dibilang anak, bukan bapak. Nah, Hah? seorang anak, yelet itu seorang anak, artinya dalam bahasa Ibrani. Iya. Ki yelet, Seorang anak ki telah sebab. lahir kan? Nah, seorang anak itu telah artinya lahir. apa? Siapa anak itu dimaksud? Seorang Seorang anak, anak telah lahir. Seorang Lahir di anak itu situ artinya bukan Tuhan atau berbicara manusia? biologis. Loh, kok goblok? Seorang anak itu Tuhan atau manusia? Itu merujuk kepada nubuatan yang akan terjadi. Nubuatan dari Hong Kong, orang telah lahir kok Itu nubuatan? berbicara keberadaan yang akan terjadi. Ya, Dudul, saya ajarin kau bahasa Ibrani dikit. Kalau seorang anak telah lahir, itu berarti sudah lahir. Kalau seorang anak akan lahir, baru lah akal boleh sehatmu proklaim tuh di sebagai mana? nubuatan. Sebentar. Lah akal sehatmu di mana? Di mana itu dikatakan seorang bapak telah lahir? Orang bapak. Maksudnya gimana Itu itu Tuhan atau bapak? manusia? Tikus, jangan putar. Sakit kau. Itu kembali ke konteks saja. Tidak usah bicara terlalu putar. Kamu yang putar-putar. Karena gini. Karena yang di otak kamu itu biologis. Ini bicara sesuai dengan Orang konteks kalimatnya yang jelas. ada. Kenapa harus diputar-putar? Itu yulat itu telah Teks lahir. tertulis ayatnya apa? Otakmu yang gak jelas. Telah lahir atau akan Mem- lahir? Memangnya, Saya tanya. memangnya Telah kamu diberikan. kamu belajar Berarti dari mana? sudah Kalau kata lahir itu seakan-akan berbicara biologis. Loh, telah lahir. Ya, Di situ memang dikatakan itu seorang anak. secara biologis, bukan rohani. Namanya seorang anak itu berarti manusia apa Tuhan? Coba dipikir. Seorang. Orang itu manusia apa Tuhan? Yelet. Seorang anak. Tapi si orang anak Yulat telah lahir. di di mana di mana-mana itu yang lahir itu berarti apa? dibilang anak, bukan dibilang Masa bapak. seorang anak dibilang Tuhan? Jangan ngelawak di depan saya. Itu Namanya yelet. Itu seorang berbicara. anak, itu ya pasti manusia. Nggak ada seorang anak dibilang Tuhan. iya, itu berbicara apa? berbicara keberadaan dari Berbicara apa? sesuatu yang akan terjadi. Keberadaan dari Jadi Hong pemahaman Kong. kamu kata lahir di situ bego. bukan berarti berbicara biologis. Seperti kau yang tadinya kamu tidak Telah ada, dilahirkan menjadi ada. Nah, telah lahir itu artinya sudah terjadi atau belum terjadi? Telah lahir berarti telah ada. Telah lahir itu sudah terjadi atau belum terjadi? Itu sudah terjadi. Jawab. Nah, berarti Yesus lahir nggak udah lahir nggak di dalam zaman Lo Yesaya? bisa lahir. Hah? Belum kan? Siapa? Dia sudah lahir nggak di zaman Yesaya? Jesus sudah lahir nggak di zaman Yesaya? Jesus sudah lahir atau belum Bukan zaman lahir di Yesaya? zaman Yesaya. Dia lahir itu sebelum segala sesuatu itu dijadikan. Yang namanya lahir itu apa? Definisi lahir itu apa? Yang namanya Definisi lahir itu apa? Lahir itu keluar dari kemaluan masih buntut wanita, otakmu. itu lahir. Begini Di sini saja yang Bapak. bodoh Jelaskan semua dulu orang itu tahu, jadi nggak usah itu menghibur merujuk ke diri. siapa? Definisi lahir, yang bentar izin teman-teman. Definisi lahir itu adalah keluar dari kemaluan wanita. Itu definisi lahir. Kalau bukan keluar dari kemaluan wanita, itu namanya bukan lahir. Karena di situ dikatakan telah lahir, artinya dia keluar dari kemaluan wanita. Itulah lahir. Siapa yang anak itu Bapak? ayat di situ bukan berbicara biologis, Lebih biologis lah. tapi orang telah berbicara lahir kok. sesuatu
keberadaan dari sesuatu yang akan terjadi. Di mana akan terjadi? Telah lahir itu akan terjadi. Iya, telah lahir berarti telah ada. Telah lahir itu artinya sudah lahir atau belum lahir? Iya, telah lahir itu artinya telah ada. Lahir itu artinya ada. Lahir kok ada? Lahir itu keluar dari kemaluan wanita. Iya. Itu lahir. Jadi Tuhanmu tuh nggak ada. Jadi, karena itu tidak lahir. Zaman Yesaya, saat Yesaya mengatakan telah lahir, seorang anak telah lahir, Yesus sudah lahir belum dari Yang lahir itu bukan di zaman Yesaya. Yang lahir itu Ngomong apa? ngomong Itu apa? berbicara Kok mau ngelawak di depan saya? Kamu ngerti nggak? Internetnya putus-putus itu. Jadi inilah kegoblokan Kristen ya teman-teman ya. Ketika di situ dikatakan diyelet, Itu bukan. yelet seorang anak Yulat telah lahir, dikatakan belum terjadi. Kan tolol aku bilang. Beli data dulu. Udah otaknya sedikit, datanya minim. Macam mana telah lahir dibilang belum terjadi? Kan tolol ini. Siapa anak yang telah lahir itu? Tentang Kecuali biologis. kalau di situ. Jadi seakan-akan anak itu sudah lahir di zaman Yesaya. Benar nggak? Yes. Sekarang saya ikut Benar. logika berpikirmu. Anak yang lahir yang disebut Bapak yang kekal di zaman Yesaya itu siapa? Di mana ada bapak yang kekal di situ? Memang afiat itu artinya bapak yang kekal. Kamu baca dong baik-baik. Afiat itu artinya apa dalam bahasa Ibrani? Yesaya 9 ayat 5. Pele. Siapa anak Yoetz. yang sudah lahir di zaman Yesaya yang disebut sebagai raja yang damai dan Bapa yang kekal? Mana ada raja damai di situ? Hah? Bentar bang, bentar. Sejak kapan Pele Yoetz? Oke, sekarang saya ikut cara logika kamu berpikir. Tarsalom, saya tanya, di mana ada kata Kalau Yesaya raja damai di 9 situ? ayat 5 itu sudah terjadi secara biologis, lahir secara biologis, siapa nama anak Hizkia. yang disebut raja damai Hizkia ben Ahaz. dan yang memiliki gelar Bapa yang kekal? Di mana dikatakan situ anak itu namanya bapak yang kekal? Hah? Kamu Hizkia nggak itu usah- artinya apa? kamu putar-putar. Saya mengalah nih. Saya mengalah, Bentar. tapi saya ikut cara berpikir kamu. Iya, bentar. Lu saya paham, lu saya ajarin ya. Orang Ibrani, orang-orang Semitik lah termasuk orang Arab, itu menggunakan nama-nama yang dia menggandengkan nama Tuhan untuk nama-nama manusia. Seperti tadi dijelaskan oleh Billy. Elia, Yesaya. Hah? Nah itu, Terus iya itu berarti nama Nggak Tuhan usah di kamu belakangnya. mau menyebut nama ikan Bentar, seperti saya belum Yesaya, jelasin, belum selesai. Gabriel, Lu jangan. Ini apa sih? Hizkiel, Mikael. Nggak usah. Saya Iya. mau tanya nama itu loh, nama dari anak yang sudah lahir tuh di zaman Yesaya. Udah tadi dijawab. Hizkia ben Ahaz. Itu. Oh, Hizkia Namanya itu Hizkia ben Ahaz. anak yang lahir itu namanya Hizkia. Yes. Oh, kok Hizkia bisa mati? Tuh, siapa yang bilang Hizkia itu kekal? Kalau dia itu bapak yang kekal, kenapa dia mati? Di mana dikatakan Hizkia adalah bapak yang kekal? Loh, kamu kan bilang kalau anak yang lahir di zaman Yesaya itu Hizkiel. Nah ini gue. Nama Pele Yoetz El Gibor Aviat Sarsalom. Pele Yoetz El Gibor Elohim yang perkasa. Itu merujuk ke nama siapa? Saya tanya. El Gibor. Itu nubuatan. Itu berbicara Nubuatan dari sesuatu yang Allah. sudah ada ya.
yang akan Orang terjadi. sudah terjadi kok nubuatan. El Gibor Hah? artinya Elohim yang perkasa. Itu adalah nama Hizkia. Yang Hizkia menceritakan, yang menubuatkan, nubuat dari yang mana? menubuatkan sesuatu yang sudah ada, yang sudah lahir, Kok goblok? yang akan terjadi. Bro, yang namanya nubuat, Kamu bahasa goblok. Inggrisnya dengerin biar lu pinter. Nubuat atau dalam bahasa Inggris Ini prophecy bukan itu artinya mau ramalan. bicara apa Ramalan bahasa itu apa berarti nubuat dalam bahasa sesuatu yang Inggris. belum Yang terjadi. intinya yang intinya adalah berbicara maksud dari ayat itu apa. Apa? Anaknya sudah lahir, sudah Dari diberikan. Yesaya 9 ayat 5. Yelet yulat. Yesaya ayat 95 itu penglihatan Nabi Yesaya tentang sesuatu yang sudah ada, yang sudah lahir. Tapi Nah, bukan sudah lahir ya? bukan secara Saya biologis. Dari mana? Orang yang lahir Itu seorang sesuatu anak yang sudah ada yelet. yang akan terjadi. Sesuatu yang sudah ada kok masih akan terjadi. Otak lu di mana? Jadi otakmu Sesuatu itu yang sudah buntuk ada memahami itu ayat akan itu. terjadi. Nah, kau aja nggak paham original teks. So-soan depan gua. Saya tanya, yulat itu kalimat perfect atau imperfect? Macet. Kamu gimana Saya sih? ulangi. Yulat dalam bahasa Ibrani itu kalimat perfect atau imperfect? Saya ajarin kau bahasa Ibrani kau. Macet. Yulat itu kalimat perfect, artinya sudah terjadi. Kalau imperfect dia akan terjadi. Kalau akan terjadi di situ bukan menggunakan kata yulat, Ya, tapi terus- menggunakan kata Nah. yoledet. Jadi gini, sebentar. Jadi nubuatan itu berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, benar? Nubuatan kok sudah terjadi. Otak lu sengklek. Nubuatan itu ramalan, sesuatu yang belum terjadi. Mana ada nubuatan sudah terjadi? Sinting Lah, kau nubuatan sudah terjadi. Katanya anak yang di zaman Yesaya itu udah lahir. Ya emang sudah lahir, itu bukan nubuatan. Yesaya 9 nomor 5 itu bukan nubuatan. Nggak ada yang mengatakan itu nubuatan. Hanya Oten yang nggak bisa bahasa Ibrani yang mengatakan itu nubuatan. Orang yang bisa bahasa Ibrani tahu Yesaya 9 nomor 5 bukan nubuatan. Mana ada nubuatan sudah terjadi. Sakit kau. Kau Sejak yang kapan sakit. ada ramalan sudah terjadi? Kau yang sakit Hah? karena otakmu kan gini. Yang disebut ramalan itu sudah terjadi atau belum terjadi? Hah? Nubuatan atau propersi atau ramalan itu sudah terjadi atau belum terjadi? Dipakai otak itu. Anda itu Masalahnya masuk itu, komal Bapak. akademis. Jangan pakai Masalahnya dogma. ada penasihat ajaib ini loh, Allah yang perkasa ini yang dimasalahkan ini. Ini kan merujuk ke Yesus katanya Bapak itu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, ini Bapak yang kekal. Padahal ini gelar untuk ini Yeski, siapa tadi? Anak yang telah lahir tadi, ini gelarnya ini. Bukan Yesus. Coba kamu Hizkia bin tunjukin. Ahaz. Kamu sebutkan siapa namanya? Hizkia bin Ahaz. Oh iya, skill. Dari tadi disebutin Hizkia. Yeskia ini bergelar penasihat ajaib. Di mana ya skill itu udah adalah nubuatan Yeskin. dari Hizkia. Yesaya 5 ayat 9. Hizkia. Raja Hizkia. Kenapa kau klaim aja itu buat Nabi Elia? Elia kan terangkat ke surga hidup-hidup itu. Kok goblok. Kau baca dari ayat 7. Dari ayat 7 nomor 14. Baca itu. Kau baca itu biar tahu kalau itu sudah lahir. Anak yang diberi, bentar izin ya. Jadi kau gini, kau kan seperti Islam. Bentar izin. Memahami kata lahir itu Yesaya kan ayat dia 7, berbicara 14. biologis. Nah, Indonesia lahir 17 Agustus. Terus ibunya siapa? Hah? Anak kok di situ? Ini kan hanya perbandingan Hizkia supaya lo adalah bisa Abia. otakmu itu bisa memahami kata lahir. Istrinya Ahaz. Kamu aja bego.
Di situ jelas Kenapa? yelet yulat. Kenapa? Yelet seorang anak, yulat telah lahir. Iya. Seorang anak. Iya, seorang anak telah lahir. Bukan Orang berarti itu anak berarti itu Tuhan lahir atau secara manusia? biologis. Loh, seorang itu anak Kenapa? manusia apa Tuhan? Lo Seorang bilang anak, seorang itu lo berarti framing manusia apa Tuhan? Tuhan kok dilahirkan? Loh, sinting.